Perkenalkan, saya Clara Maria Nenggolan. Saya dari kelas AB3D, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran. Apa sih yang dimaksud dengan kurva kepuasan yang sama? Kurva kepuasan yang sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Analisis kurva kepuasan yang sama meliputi dua penggambaran macam kurva, yaitu kurva kepuasan yang sama dan kurva garis anggaran pengeluaran, yang dikembangkan oleh Sir John R. Hicks, yang dimana untuk menghindari kelemahan dari teori nilai guna atau utility. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Berikut adalah contoh gabungan atau kombinasi antara makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Pada tabel dapat kita perhatikan, untuk kolom pertama ada gabungan barang. Gabungan barang ini disebut juga dengan kombinasi. Pada kolom pertama terdiri dari kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C, kombinasi D, kombinasi E, dan kombinasi F. Jadi, setiap kombinasi ini adalah perpaduan atau gabungan antara barang yang pada tabel dapat kita lihat adalah perpaduan dan gabungan antara makanan dan pakaian. Lalu kita misalkan pada kombinasi A untuk tingkat konsumsi maksimumnya terdiri dari 15 makanan dan 5 pakaian. Untuk kombinasi B terdiri dari 11 dan 6. Kombinasi C terdiri dari 8 dan 7. Kombinasi D terdiri dari 6 dan 8. Kombinasi E terdiri dari 5 dan 9. Dan terakhir ada kombinasi F terdiri dari 3,8 dan 12. Nah, pada kolom makanan dan pakaian dapat kita perhatikan bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi pada makanan, maka semakin sedikit pula tingkat konsumsi pada pakaian. Tetapi sebaliknya, semakin sedikit tingkat konsumsi pada makanan, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi pada pakaian. Nah, kita lanjut pada kolom terakhir, ada tingkat penggantian marginal, yaitu tingkat penggantian antara makanan dan pakaian, yang dimana angka 4 ini dapat kita ketahui berasal dari selisih antara 15 dan 11, yaitu 4, dan angka 1 ini berasal dari selisih antara 6 dan 5, yaitu 6 dikurang 5 adalah 1. Jadi 4/1 sama dengan 4,0. 4/1 ini artinya adalah untuk 1 unit pakaian maka harus dikorbankan 4 unit makanan. Begitu juga untuk yang di bawahnya, 3/1 ini 3-nya berasal dari selisih antara 11 dan 8, 1-nya berasal dari selisih antara 7 dan 6. Jadi yang artinya untuk 1 unit pakaian harus mengorbankan 3 unit makanan. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Dari tabel sebelumnya, maka dapat kita gambarkan menjadi gambar kurva kepuasan yang sama, yang dimana dapat kita lihat U1 ini disebut dengan kurva kepuasan yang sama, lalu ada titik A atau kombinasi yang terdiri dari 15 untuk makanan dan 5 untuk pakaian. Begitu seterusnya untuk setiap titik atau kombinasi, hingga pada titik terakhir atau kombinasi F terdiri dari 3,8 untuk makanan dan 12 untuk pakaian. Jadi, untuk menggambarkan kurva kepuasan yang sama ini, kita hanya perlu untuk menghubungkan kombinasi antara makanan dan pakaian dari tabel sebelumnya. Nah, kita juga dapat lihat untuk sumbu X-nya di sini adalah makanan dan sumbu Y-nya adalah pakaian, ataupun sebaliknya asalkan kombinasinya sesuai dengan yang ada pada tabel. Jadi, inilah yang disebut dengan kurva kepuasan yang sama. Selanjutnya adalah gambar peta kurva kepuasan yang sama.
yang dimana dapat kita lihat pada gambar terdiri dari kurva U1, U2, U3, U4, dan U5. Untuk kurva yang berwarna merah ini disebut dengan utility awal atau posisi awal, yang dimana terdiri dari kombinasi A, B, C, D, E, dan F. Sedangkan untuk kurva yang berwarna biru ini memiliki keterangan bahwa yang digambarkan U5 adalah yang paling besar daripada yang digambarkan oleh U1, U2, U3, dan U4. Sedangkan yang digambarkan U2 adalah lebih besar daripada yang digambarkan oleh U1, yang artiannya adalah bahwa tingkat kepuasan yang paling besar adalah U5, yang dimana semakin ke kanan ataupun ke atas maka tingkat kepuasannya semakin besar atau tinggi. Jadi dapat kita lihat untuk U5 memiliki tingkat kepuasan yang paling besar atau tinggi daripada U4. Juga dapat kita lihat tingkat kepuasan U2 lebih besar atau lebih tinggi daripada U1. Lalu kita masuk pada garis anggaran pengeluaran. Garis anggaran atau budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Garis anggaran adalah suatu kurva yang berbentuk garis lurus yang menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh sejumlah tertentu pendapatan. Budget line adalah suatu garis anggaran pengeluaran yang memperlihatkan hubungan berbagai titik kombinasi dari dua macam barang yang dikonsumsi dengan batas anggaran tertentu yang nilainya sama. Lalu kita masuk pada contoh. Misalkan seorang konsumen menyediakan uang sebanyak Rp80.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanan adalah Rp4.000 per unit dan harga pakaian adalah Rp6.000 per unit. Berdasarkan kepada pemisalan ini, di dalam tabel berikut akan ditunjukkan beberapa gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan uang dengan sebanyak Rp80.000 yang dimiliki konsumen tersebut. Berikut ini adalah tabel gabungan antara makanan dan pakaian yang dapat dibelikan oleh konsumen, yang dimana jika harga makanannya adalah Rp4.000 per unit dan pakaiannya adalah Rp8.000 per unit. Pada tabel terdiri dari kolom gabungan, yaitu ada kombinasi A, B, C, D, E, dan F. Untuk kolom makanan terdiri dari 20, 16, 12, 8, 4, dan 0. Untuk kolom pakaian terdiri dari 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, pada kolom makanan dapat kita lihat bahwa konsumen membelikan seluruh jumlah uangnya untuk mengonsumsikan 20 unit makanan. 20 ini diperoleh dari Rp80.000 atau uang konsumen per Rp4.000 atau harga makanan per unit. Namun konsumen tidak mengonsumsi pakaian atau jumlah konsumsi pada pakaiannya adalah 0. Lalu bagaimana cara konsumen agar dapat mengonsumsi kedua jenis barang ini? Yang dapat dilakukan konsumen adalah dengan cara mengkombinasikan antara makanan dan pakaian, yaitu dengan cara konsumen dapat menurunkan jumlah konsumsi makanannya yang dari 20 unit menjadi 16 unit, sehingga konsumen dapat mengonsumsi 2 unit pakaian. Pada tabel ini dapat kita lihat juga untuk kondisi ekstrim lainnya berada pada titik F, yang dimana konsumen tidak mengonsumsi makanan atau jumlah konsumsi pada makanan adalah 0, karena konsumen membelikan seluruh jumlah uangnya untuk mengonsumsi 10 unit pakaian, yaitu 10 ini diperoleh dari Rp80.000 atau uang konsumen per Rp8.000, yaitu harga untuk pakaian per unit.
Untuk keterangan lebih lanjutnya dapat kita baca pada slide, yaitu bahwa gabungan A menggambarkan jika konsumen itu membeli 20 unit makanan, maka ia harus membayar sebesar 20 dikali Rp4.000 sama dengan Rp80.000. Oleh karena itu, tidak seunit pakaian pun dapat dibelinya. Sedangkan gabungan F menggambarkan keadaan yang sebaliknya, yaitu konsumen tersebut membeli 10 unit pakaian dan harus membayar sebesar 10 dikali Rp8.000 sama dengan Rp80.000, dan demikian tidak seunit makanan pun dibeli konsumen tersebut. Selanjutnya adalah gambar garis anggaran pengeluaran. Gambar garis anggaran pengeluaran ini dapat kita gambar melalui data tabel sebelumnya. Bisa kita lihat pada gambar bahwa terdiri dari titik A, B, C, D, E, dan F, yang dimana dimulai dari titik A. Titik A terdiri dari kombinasi antara makanan dan pakaian, yang dimana terdiri dari 20 dan 0, sesuai dengan pada data tabel yang sebelumnya. Sebaliknya, apabila semua dana digunakan untuk mengonsumsi 10 unit pakaian, maka makanannya akan berjumlah 0. Untuk titik B, C, D, dan E disebut dengan titik-titik kombinasi, yang dimana titik B terdiri dari kombinasi 16 untuk makanannya, 2 untuk pakaiannya. Titik C terdiri dari 12 untuk makanannya dan 4 untuk pakaiannya. Titik D terdiri dari 8 untuk makanannya dan 6 untuk pakaiannya. Titik E terdiri dari 4 untuk makanannya dan 8 untuk pakaiannya. Nah, baru dapat kita lihat pada gambar bahwasanya ada titik E, yang dimana titik E ini menggambarkan bahwa konsumen tidak menggunakan uangnya secara maksimum, karena dapat kita lihat bahwa konsumen hanya mengonsumsi 8 unit untuk makanan dan 2 unit untuk pakaian, yang dimana masih ada sisa uang dari pembelian kedua jumlah barang tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa titik E adalah gabungan-gabungan barang yang dapat dibeli dan uang yang tersedia masih tersisa. Sedangkan untuk titik Y dapat kita lihat keterangannya bahwa titik Y adalah gabungan 10 unit pakaian dan 9 unit untuk makanan, menggambarkan gabungan yang tidak dapat dibeli oleh uang konsumen, atau 10 dikali Rp6.000 ditambah 9 dikali Rp4.000 sama dengan Rp96.000. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa uang yang dimiliki oleh konsumen adalah hanya sebesar Rp80.000. Jadi titik Y ini adalah titik yang tidak bisa dipenuhi oleh konsumen karena melebihi dari uang yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian ada perubahan harga dan pendapatan. Kita misalkan pendapatan konsumen adalah sebesar Rp80.000, harga makanan adalah Rp4.000, dan harga pakaian adalah Rp8.000. Bisa kita perhatikan untuk gambar efek perubahan harga, bahwasanya permulaan untuk garis anggaran pengeluaran berada pada titik A dan B. Kemudian kita misalkan harga pakaian kita naikkan menjadi Rp15.000, tetapi untuk harga makanan tetap saja. Maka akan ada akibat dari perubahan ini. Perubahannya yaitu bahwasanya konsumen dengan pendapatan uang sebesar Rp80.000 hanya dapat mengonsumsi 6 unit pakaian. Perubahan lainnya adalah berada pada garis anggaran pengeluaran, yang dimana titik awalnya adalah titik A dan B, tetapi bergeser ke sebelah kiri menjadi titik A dan C seperti yang ditunjukkan pada anak panah yang A. Sebaliknya,
Apabila pakaian diturunkan harganya, maka akan ada perubahan pada garis anggaran pengeluaran, yaitu pada awalnya garis anggaran pengeluaran berada pada titik A dan B menjadi bergeser ke sebelah kanan menjadi titik A dan D, seperti yang ditunjukkan pada anak panah yang B. Sementara itu, untuk gambar yang kedua, menggambarkan kenaikan perubahan budget line yang diakibatkan oleh kenaikan pendapatan. Misalkan pendapatan kita naik, maka kita akan cenderung untuk menambah konsumsi kedua jenis barang tersebut. Pada gambar dapat kita lihat, untuk titik P dan Q atau kurva P dan Q merupakan kondisi normal. Sedangkan untuk titik T dan U atau kurva T dan U menggambarkan ketika pendapatan kita naik. Sebaliknya, untuk titik R dan S atau kurva R dan S menggambarkan ketika pendapatan kita menurun. Berikut adalah syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Pada gambar yang ada pada slide, dapat kita lihat bahwa gambar terdiri dari U1, U2, U3, dan U4. U1 merupakan titik kepuasan maksimum yang pertama, U2 merupakan titik kepuasan maksimum yang kedua, U3 merupakan titik kepuasan yang sama yang ketiga, dan U4 merupakan titik kepuasan yang sama yang keempat. Kurva U4 adalah kurva yang memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada kurva kepuasan sama lainnya. Tetapi kurva ini berada di atas garis anggaran pengeluaran. Dengan demikian, gabungan antara makanan dan pakaian yang ditunjukkan tidak dapat dibeli oleh pendapatan yang tersedia. Jadi kurva U4 ini hanya menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak dapat dijangkau oleh konsumen. Lalu, ada titik E, yang dimana titik E ini menunjukkan gabungan antara barang, yaitu antara makanan dan pakaian, yang memberikan kepuasan maksimum, yang dimana 30 untuk makanan dan 25 untuk pakaian. Titik E ini dapat kita ketahui adalah dari budget line yang berpotongan dengan kurva kepuasan yang sama. Pada gambar dapat kita lihat untuk kurva kepuasan maksimum yang pertama terdiri dari titik A yang berpotongan dengan titik D, dan ada yang lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi, yaitu U2 yang dimana titik B berpotongan dengan titik C. Dan terakhir ada titik E yang dimana titik ini berpotongan dengan budget line dan U3. Seperti inilah gambaran pemaksimuman kepuasan konsumen. Dengan demikian presentasi saya atau penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih.